siang, selamat sore, selamat apapun itu yang lagi kalian lakuin hari ini. Kenalin, nama aku Jelly. Aku di sini sebagai moderator untuk topik hak dan kewajiban warga negara. Sebagai tugas UAS yang dikasih sama dosen kita nih tentang bad and good citizen. Sebelum ke topik itu, aku mau kenalin dulu teman-teman aku yang ada di sebelah aku ini. Halo, nama aku Keja. Aku boleh dipanggil Kay. Oke, Mel, salam kenal semuanya. Nah, sebenarnya kita ini berempat ya. Iya, harusnya Cuman berempat. satu teman kita ini lagi berhalangan hadir, namanya Teh Eva Laila. Jadi di sini kita cuman bertiga aja. Tapi nggak apa ya, tetap dengerin kita sampai akhir. Oke, kita mulai aja kali ya. Boleh, langsung aja lah ya. Kalian tahu Pandawara Group nggak sih? Yang isinya grup cowok-cowok ganteng itu kan sih. Gimana ya? Jadi Pandawara itu tuh setahu aku ya, itu tuh komunitas gitu nggak sih, Jel? Iya, betul. Komunitas peduli lingkungan. Jadi si Pandawara ini suka bersihin lingkungan kayak bersihin sungai, pantai, kayak gitu. Jadi udah Tukang banyak. sampah gitu. Enggak dong. Beda dong. Oke. Jadi Pandawara ini udah banyak bersihin sungai sama pantai-pantai yang ada di Indonesia ya. Oke, jadi kenapa tuh? Emang dia ngapain? Jadi pada bulan Juni tanggal 11 itu Pandawara abis bersihin Sungai Citarum nih. Yang Sungai Citarum yang ada di Bandung. Iya betul. Oh. Sungai Citarum ini tuh bener-bener kotor banget. Pernah lihat Sungai Citarum gak sih? Kalau aku sih pernah ya, nggak tahu selalu Lupa gimana sih? Nih, jadi Sungai Citarum ini kayak gini dan ini loh kotornya tuh segini. Oke, jelasin. Sekotor itu kan. Nah, dan itu luas banget nggak sih? itu luas banget dong. Iya lah, kayaknya nggak mungkin sendirian juga kan. Maksudnya bukan Pandawara doang kan yang nggak bersihin. Iya, Enggak pasti dong. ada warga sekitar juga nggak sih yang Iya, mau jadi bantuin. kalau dari ya yang berita yang udah jadi kasih tadi sih, saya bacanya aku sih mereka itu ada apa sih kayak relawan juga gitu loh yang bantuin. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak cuman mereka doang gitu. Mereka buka juga untuk relawan sebenarnya gitu. Jadi rame-rame sih bareng warga sekitar juga, benar kata Jelly. Ya sih, emang kita tuh emang punya hak kan untuk punya lingkungan yang bersih dan sehat. Ya nggak sih, maksudnya kan nyaman juga kan kalau seandainya kita ada di tempat-tempat yang wangi kali ya. Kalau sungai sekotor itu, bayangin setiap lewat kayak apa ya nggak sih, sewangi apa? Bau nggak sih? Emang ikan udah mah gede, terus juga kotor, Betul. banyak sampah. Udah yang pasti kalau sungai kotor bau penyakit juga nggak sih? Bener. Iya. Berarti kita Punya. tadi kan kamu sempat nyinggung soal hak kita punya Lingkungan yang bersih dan sehat. Kalau kayak gitu yang punya Kewajiban kewajiban buat bersih siapa ya? Kita juga kan? Ya kan? Kita. Sama yang kayak sempet denger nggak sih yang ada di pasal gitu? Ya nggak, bukan sok-sokan gitu ya. Coba kita baca dikit boleh? ya boleh. Boleh ya. Jadi ada di UU pasal 67 nomor 32 tahun 2009. Jadi kita tuh setiap orang punya kewajiban buat memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, makanya salah satunya si Pandawara tadi kan yang ngebersihin kayak gitu kan. Berarti nggak cuma Pandawara dong yang harusnya punya inisiatif buat bersihin sungai, pantai. Kita semua. Tapi kayak yang aku lihat mah ya, nggak semua orang punya inisiatif untuk ngebersihin sungai. Lihat sungai dia kayak males gitu sebenarnya mah ya. Bukan males juga, tapi kan kayak segede itu siapa juga yang mau ngebersihin kan? Benar. Ya tapi kalau nggak ada inisiatif orang yang bakal mulai, siapa yang bakal mulai? Ya, iya sih. Makanya cuman kayak si Pandawara itu aja, makanya mereka viral kan. Ya kan? Tapi tau gak sih, kan si Pandawara ini abis ngebersihin pantai tuh, tanggal 11. Iya. 3 hari kemudian pantainya kotor lagi. Hah? Serius? Kotor lagi sekotor ini nih. Sekotor. Jelas sia-sia banget gak sih? Kalau aku sih marah sih. Kayaknya udah bukan marah lagi ya, kayak yang bisa dijelasin. Segitu nggak menghargai. Ini tuh ada dua kemungkinan sih ya. Ada kedua kemungkinan yang emang warganya nggak bisa jaga lingkungan, yang sering buang sampah sembarangan, nggak punya tanggung jawab, atau si sampah ini itu kebawa arus lagi dari hulu. Jadi dari hulu sungai ke bawah arus lagi, akhirnya nyampe lah ke Sungai Citarum. Kayak gitu. Bisa jadi sih. Bisa sih. Tapi kan ya
walaupun emang udah kotor ya nggak bersih, nggak berhenti sampai di situ sih kan. Iya, betul. Harusnya. Terus berarti kalau gitu kenapa maksudnya kita kok bisa sampai tahu sih kok bisa kotor lagi gitu? Ya berarti ada Iya, ada yang laporin nggak sih? Siapa tuh kira-kira? Warga sekitar. Jadi Ya nggak apa-apa sih. Oh, kalau mereka juga mau ngelaporin, toh itu kan juga hak warga negara. Mungkin hak warga negara untuk ngelaporin soal kerusakan lingkungan. Itu masuk kerusakan nggak sih? Iya, pencemaran Iya, kan soalnya. iya. Jadi mereka juga punya lingkungan yang bersih, balik lagi ke yang awal tadi kan, punya hak haknya lingkungan mereka tuh punya lingkungan bersih. Makanya mereka melakukan pengaduan itu. Iya. Mereka ingin punya lingkungan yang bersih dan nyaman. Tapi mereka juga punya kewajiban nggak sih buat buang sampah pada tempatnya, minimal nggak sih? Benar. Ya kan itu rata-rata berarti pada buangnya ke sungai. Tapi kadang kasihan juga sih, kita nggak bisa nyalahin siapa yang buang sampah di sana kan, Iya. karena bisa aja emang orang yang lewat aja gitu Betul, kan. betul. Oh berarti emang bisa jadi emang lingkungan sekitar yang ngadu, Iya. ya kan. Iya. Makanya berita ini jadi inilah. Betul. Tapi ini seru nggak sih? Maksudnya untuk generasi kita nih. Kalau pembahasan yang menurut aku sih dari SD kita pasti dapat pembahasan ini ya, buang sampah pada tempatnya. Tapi pas udah kita gede, kita dewasa, kita mulai ngerasain manfaat buang sampah pada tempatnya. Iya, iya. Benar Biar banget apa sih. gitu loh. Emang harus mulai dari kesadaran kita sih. Jadi emang sepengaruh itu loh kita belajar tentang kebersihan, bertanggung jawab, jadi warga negara yang baik. Tapi sorry nih Jal, aku potong dulu. Selain kita harus ngerti nih belajar soal lingkungan juga gitu, kita sebagai generasi muda nih, terutama Gen Z ini yang nantinya pasti akan Tapi nggak cuma Gen Z, tolong ya. semuanya. Oke, semuanya sebenarnya. Jadi lebih tepatnya tuh kita masing-masing nih harus punya inisiatif dan kesadaran tersendiri nggak sih? Dari Tentang- hal-hal kecil iya, aja. dari hal-hal kecil aja untuk diri kita sendiri aja gitu. Ya, Kalau kalian sampah plastik tahu, kecil simpanlah di tas gitu. Sampai rumah ketemu tong sampah dibuang. ya minimal kalau kalian lihat tempat sampah terus kayak nggak ada sampahnya, berarti pasti ada yang salah dong. Orang-orang berarti nggak buang sampah pada tempatnya gitu. Karena hal sekecil itu juga bisa berdampak besar ya. Betul. Gitu Itu bisa sih. menjaga lingkungan kita banget. Iya, itu sih. Kan kalau lingkungan kita bersih juga kitanya enak ya. Iya, aku garis bawahi ya. Mungkin ini tuh bukan soal sungai aja. Iya, benar. Tapi semua tempat dan semua lingkungan yang mungkin kita diami gitu. Jadi Iya. nggak di sungai doang, mungkin di lingkungan kalian, di sekolah ataupun di dimanapun sih Iya, jatuhnya. betul. Karena Kamar kalian apa kabar? Di coba kamar juga kalau kalian lihat ini, coba kalian cek kamar kalian masing-masing. mungkin ada sampah-sampah nyelip di kolong kasur gitu. Atau jangan-jangan di kasurnya justru ada sampah. Kayaknya yang ketawa ini ya. Iya. Nah, berarti dari sini kalian harus bangun dulu kesadaran dan inisiatif kalian mulai dari kamar kalian sendiri. Ya dong. Cukup gak sih Jel pembahasan kita soal hak dan kewajiban ini gitu? Gak cuma sebagai mahasiswa tapi sebagai warga Indonesia ya teman-teman ya. Setiap warga Indonesia berarti punya hak dan kewajiban buat jaga lingkungan. Betul. Ya. Buat lingkungan kita yang nanti mungkin kedepannya bakalan jadi lebih bersih. Amin. Amin paling serius ya. Kayak lagu ya. Oke, mungkin gitu dulu dari teman-teman aku mungkin ya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sekian dari aku Email. Aku Kezia. Dari aku Jelly sebagai moderator. Kami pamit undur diri. Dan bye-bye. Sampai jumpa. Dapat disimpulkan contoh nyata dari Good Citizen yaitu dari Pandawara Group yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dengan membersihkan Sungai Citarum yang sangat kotor. Tindakan mereka mencerminkan kewajiban moral dan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat. Di sisi lain, kurangnya inisiatif dan kesadaran dari sebagian warga yang bisa disebut sebagai bad citizen membuat sungai mudah kembali kotor setelah dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kelompok yang berusaha menjaga kebersihan tanpa partisipasi aktif seluruh masyarakat, upaya tersebut tidak akan maksimal. Setiap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat bagi semua.